apa udah kembali di Hong Kong, Miss? Saya masih ada di Indo, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, iya. Ini saya mau Hah? Udah telepon ternyata mati. Saya nggak tahu sinyalnya atau apa ya. Kok mati dewe, Mbak? Aduh. Ada apa ini? Kok mati dewe? Kok mati, Mbak? Halo, assalamualaikum. Kok mati, Mbak? Sinyalipun nih si Wansan saya, Miss. Gimana? Jadi sinyalnya aneh, lemot-lemot. Gimana? Iya, gini saya mau tanya ini. Sebenarnya ya saya ini masih pengen kerja di sini, di majikan ini. Terus saya tuh kalau mau beli agent, posisinya agent itu nanti telepon majikan saya dan saya nggak ingin ditekan dengan kerjaan. Maksudnya nanti majikan saya buka, alah pembantuku itu sudah laporan agent gini-gini. Nanti mukanya itu dan kesannya itu merasa saya itu kerja itu koyok ditekan malahan nggak enak hati gitu loh maksudnya. Gini Miss yang saya tanyakan, saya ini sebenarnya sudah di majikan ini itu sudah jaga mbahnya, kebetulan mbahnya meninggal itu sudah selesai semua. Maksudnya udah diberesin lah yang sama urusan sama mbahnya. Terus kebetulan saya tinggal kan sama anaknya tetap di rumahnya mbahnya ini. Cuman karena mbahnya sudah meninggal kan udah diselesaikan urusan sama mbahnya dan ini kontrak yang baru berarti urusan semua gitu intinya. Terus yang atas nama yang mbok saya ikuti di rumah mbah saya itu kan nggak kerja. Nah, yang visa saya itu yang tanda tangan itu anaknya yang nomor 8 tapi nggak satu rumah sama saya. Saya cerita dulu. Terus yang kerja itu dia kerja di bank. Itu dia tinggalnya di kota nggak ikut nama ya, di kota C gitulah. Intinya, saya tinggal di kota S ini. Terus dia maksudnya saya tinggal di tempat mbah saya dulu, cuman yang tanda tangan mbok saya yang kerja itu dia anaknya mbahku itu yang main, maksudnya tinggalnya di kota C. Nah, terus karena mbok saya ini kan di sini udah bilangnya mbahnya itu sudah selesai dan karena nggak ada pekerjaan, saya dikerjakan di rumah anak mbok saya yang ngurus bayi gitu loh. Di kota B sana. Jadi tiap pagi saya naik bis ya sekitaran 4 jam lah, 5 jam nyampe di kota B itu. Pulangnya berangkat jam 9 atau paling telat jam 10. Saya harus lari-lari naik bis. Nanti pulang ke rumah sini itu naik bis lagi jam 10 malam nyampe di tempatnya yang dulu saya tempati. Tapi kontrak kerja saya itu ya di sini, cuman yang tanda tangan mbok saya itu di tempat C dan saya dikerjakan di tempat B. Yang saya tanyakan Miss, saya tahu risikonya karena saya bertahan itu saya masih butuh kerjaan itu yang pertama, yang kedua karena saya masih butuh uang. Dan kebetulan saya sudah bilang mbok saya kalau habis kontrak ini saya sudah melanjutkan. Kebetulan nih, saya masih kurang 1 tahun. Sudah saya jalani 1 tahun. Cuman dalam hati saya itu sedikit was-was. Ya semoga nggak ketemu yang pakai baju biru. Itu doa saya setiap saya sholat, setiap saya mohon ibu saya doakan. Semoga yang saya jalani itu maksud saya diberikan kelancaran gitu. Saya nggak ingin terjadi musibah. Saya tahu risikonya. Seandainya nanti ada pertanyaan pada orang ganteng yang baju biru itu kepergolakan intinya. Dia lihat KTP saya terus saya ditanyakan, itu gimana ya Miss biar jawabannya ya begitu meyakinkan dia gitu loh, nggak ada masalah gitu. Itu yang saya tanyakan. Kan sebenarnya nggak perlu bingung sampai terlalu seperti itu sih. Menurut pendapat saya nggak perlu sampai segitunya ketakutannya karena baju biru itu nggak, dia cuma ngecek KTP-mu ya ada majikan nggak, cuma bilang gitu aja. Kalau kamu ada majikan mereka nggak akan nanya lebih. Siap.
kecuali ada yang melaporkan kamu sayang, itu bahaya. Oh, Betul. matur suwun. Kalau Jadi- yang melaporkan itu kesannya nggak ada, karena saya kebetulan itu di flat saya ini juga saya anaknya jarang bergaul, itu yang pertama. Yang kedua, saya berangkat pagi itu sama mbok saya, anak mbah saya yang keenam, cuman dia kan punya anaknya ini melahirkan gitu, maksudnya cucu dia, mbok saya yang satu rumah itu. Jadi saya berangkat juga sama mbok saya, sama orang Cina itu. Dia yang menyukupi saya, semuanya sudah tercukupi sebenarnya, dari transport, dari makanan, dari apa. Dan saya pun juga tanya, kebetulan saya mancing nih, gini. Kenapa dia kok Nona, kenapa kok si Uci ini kok nggak ngambil pembantu sendiri? Oh iya, karena rumahnya kebetulan ini dulu kan belum ada uang, jadi dia mau ngambil rumah yang besar yang mencukupi layaknya kalau punya pembantu ada kamar sendiri. Dan kebetulan dia masih belum, karena masih daripada oyong-oyong pindah, dia bilang gitu. Oh, nantinya dia mengambil pembantu. Kebetulan dia moodnya orang Filipina dan nggak level sama saya. Katanya, saya tanya juga. Terus ini saya mancing juga. Ini ada baju dingin saya. Kebetulan anak Indonesia itu kalau datang ke sini, mungkin kalau mau ambil itu nanti saya kasihkan, karena saya mungkin saya istirahat di rumah dulu. Sebentar lihat keluarga di rumah. Terus dia bilang gini, enggak, anaknya itu yang sucinya yang habis melahirkan, saya nggak mengambil orang Indonesia. Dia itu orangnya kalau diajari bodoh dan dia itu kemproh gitu. Oh ya udah gitu, kesannya seperti itu. Dan saya ya alhamdulillah gitu. Saya cuma, kalau enggak saya itu sayang sama saya, memang anaknya itu saya cuma sekedar membantu, mungkin ya karena saya akan menjaga orang tua, terus sekarang jaga bayi, jadi saya belajarnya itu mungkin agak lemot untuk saya. Dan saya juga mungkin karena hati saya itu enggak gini loh Miss, maksudnya hati saya itu ya suka kerja apapun saya lakukan, cuman mungkin karena moodnya masih kurang, dia agak nggak level sama saya gitu loh, mungkin seleranya, jadi dia nggak ambil. Tapi saya juga nggak diambil juga nggak apa-apa, cuman saya punya yang saya tanyakan pada Miss itu apakah nanti, saya tahu resikonya, cuman saya berharap itu ya ada keselamatan. Dan kebetulan kok mbak saya itu juga nggak anaknya juga nggak mood sama saya, jadi nggak ngambil gitu. Tapi ya nggak kalah, nanti saya juga cari yang job lain gitu maksudnya. Jadi gini ya Miss, sekali lagi saran Miss itu jadi nggak usah perlu khawatir apalagi mengeluh pada agent, karena saya tahu agent sama majikan saya itu plek banget, plek banget saya. Karena dia ya bagaimanapun kan saya sudah lama sama agent itu semenjak 2000 berapa sih itu 2008 saya nggak pernah pindah agent. Terus dia juga, saya kerja 5 kontrakan sama mbak saya, kebetulan meninggal. Terus mbak saya ini sebenarnya juga mau ngambil saya, cuman karena dia kebidung anaknya yang bayar itu, sebenarnya sayang, dia nggak boleh pulang saya, cuman anaknya karena moodnya nggak selera sama saya, ya saya menyerah. Intinya berarti saya sikapnya nggak usah terlalu terlalu grogi lek wong Jawa gitu aja. Iya, betul. Kalau saran Miss gimana? Menurut saya seandainya posisi Miss di saya gitu, seandainya apa yang maksudnya yang bisa saya harapkan atau saya lakukan gitu Miss, yang terbaik. Karena gitu. Miss Yuni selalu bilang hidup ini bukan hanya hitam dan putih, bukan berarti salah dan benar, tapi hidup ini berwarna. Ya kalau kamu masih butuh uang dan di situ baik-baik saja, ya bertahan, ya nggak ada masalah sih. Karena sekali lagi polisi pun nggak akan tiba-tiba menangkap orang kalau tanpa alasan, kecuali ada yang melaporkan. Karena Miss Yuni selalu bilang itu salah. Tapi kalau kamu merasa nyaman, ya nggak ada siapapun yang bisa menuntut kamu sayang. Dan kamu aman di situ. Ya hidup ini penuh warna. Jadi saya bilang itu salah, menyalahin aturan. Tapi karena kamu butuh uang, karena kamu masih ingin tinggal di situ, ya lakukan aja. Yang penting satu, hati-hati itu aja. Dan jangan terlalu khawatir berlebihan. Karena kamu kan masih ada kontrak kerja nih. Ya intinya hati-hati aja. Karena apes nggak ada dalam kalender. Yang penting kamu jangan macam-macam itu aja, Bes. Karena kita nggak tahu nih.
Iya, saya selalu mendengarkan kontennya Mas Yuni itu, intinya itu berdoa, mohon doanya terutama oleh ibu, dan yang kedua apes itu nggak ada dalam kalender dan harus hati-hati sendiri, apalagi terhadap majikan. Majikan pasal 1 ayat 1, intinya kan seperti itu. Betul, kalau kamu benar pun kembali lagi ke ayat 1. Jadi kalau ayat 2 benar pun harus balik lagi ke ayat 1 dan pasal 1. Satu pasal tadi. Iya, yes, pokoknya ngati-ngati itu aja sih. Kalau saya mengatakan itu tidak benar, karena itu menyalahi aturan. Tapi karena kamu butuh dan kamu nyaman, ya lakukan aja. Bener nggak? Itu adalah hak kamu mutlak. Oke. Siap. Oke. Saya pun juga seperti itu. Kemarin ada salah seorang anak tanya sama Miss Yuni, saya mendengarkan. Mbaknya itu malah 5 orang. Dia tanya sama Miss Yuni gini, Miss, saya itu kontrak itu diperkerjakan di sana 5 hari, diperkerjakan di sini 3 hari. Loh, kok seperti itu? Saya langsung mendengarkan. Loh, kok pisahnya seperti itu? Saya pengennya telepon Miss Yuni, cuman belum diangkat. Mungkin karena banyaknya. Terus dia tanya, terus gimana Miss? Lah, terus Miss Yuni tanya, lah kamu gimana? Ya saya tanya, sebenarnya di Habjok saya itu nggak bener loh, bos. Kalau seperti itu diperkerjakan di sana 5 hari, di adiknya bosnya segini, suruh bersih-bersih gitu. Oh, kok hampir sama, saya dengarkan. Cuman anaknya dia terus karena dia nggak berani gitu intinya. Terus Miss Yuni, ya udah kalau kamu memang nggak mau bertahan, ya Mas Yuni jawab gitu, ya kamu boleh geret koper, intinya seperti itu. Kalau saya enggak, Mbak, saya juga mempertahankan saya, dan saya pun juga intinya ya namanya kerja tetap. Saya berangkat pagi itu ya masih ngantuk-ngantuk, harus kejar-kejar bis, terus nanti pulangnya ya kemalaman, ya kadang sampai selesai. Terus saya nggak menyerah, daripada nanti kalau saya pindah, kalau dapat, benar kata Miss Yuni, kalaupun kamu pindah Mbak, belum tentu kamu dapat majikan yang lebih baik dari itu. Dan itu situasinya kamu udah nyaman, udah tahu jam berapa majikan bangun, kamu harus bangun. Kalau majikan bangun jam 11, ya kamu bangun jam 9 pun masih bisa. Coba kalau majikan masih menyesuaikan gimana pasarnya, gimana belajarnya, kan masih harus latihan lagi dari nol gitu loh intinya. Jadi saya itu pendengar setia Miss Yuni. Kebetulan itu kok kasusnya sana gitu, tak dengarkan Miss. Tapi alhamdulillah. Oke, saya berusaha bertahan, dan kebetulan saya masih kontrak 1 tahun saya jalani. Kalau mbok saya itu tetap mempertahankan saya, dan intinya saya pun keluar dari rumah tetap sama mbok saya yang keenam. Sebenarnya hati saya itu tatak Miss, cuman yang namanya peraturan saya pun tetap harus mentaati peraturan, gitu loh. Dan kalaupun saya nanti tanya agent Miss, saya takutnya dia nanti komplain ke majikan saya, dan saya nggak ingin saya kerja saya malah tertekan gitu. Ya wes, aku percaya sama pasti bisa bertahan. Saya tetap intinya mbak saya stroke saja saya bisa bertahan, apalagi yang ini tanggungannya masih maksudnya ya bisa dikerjakan. Jadi saya masih, insya Allah saya masih bertahan. Saya masih bisa, cuman saya tahu risikonya itu. Saya yang kalau masalah kerjaan dan masalah majikan saya no comment, cuman intinya saya takutkan saya peraturan di Hongkong itu nggak bisa ditawar, dan nggak bisa harus dilakukan, itu intinya. Saya takutnya seperti ini. Makasih loh Miss atas masukannya, dan saya siap mendengarnya. Oke. Salam buat orang-orang di Hongkong ya sayang. Oh iya, aduh kalau di Trenggalek gitu tak ajak mampir, banyak ikan tongkol di sana Miss. Oke, siap, gue tak parani Trenggalek wes. Kemarin Pak Tony masaknya ikan tongkol, waduh ini panen nih, ada semar, ada tongkol, ada layur, duanya Miss pergi. Bayu tak parani Trenggalek kok ya wes, matur nembah nuwun pokoknya. Nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, matur nembah nuwun. Oke, seperti yang selalu saya katakan bahwa hidup ini bukan hanya ada warna hitam dan putih. Jadi kadang-kadang ada abu-abu dan ada kuning, pelangi juga ada. Tapi sekali lagi
berhati-hati di dalam setiap tindakan. Selalunya nih Miss Juni, saya itu dipekerjakan 3 rumah tapi gaji saya 8.000. Lah itu tahu kan kalian sudah salah, tapi kalian menikmatinya dan dapat imbalannya, kalian nyaman ya udah jalani aja. Tapi kalau kalian tidak nyaman dan tidak setuju ya udah geret koper pulang Indonesia. Kalau nggak setuju, ya majikannya yang harus memecat kalian atau kalian memecat majikan, bener nggak sih? Jadi kalau Miss Yuni itu malah lebih ke apa ya? Ke fleksibel kalian maunya apa dan bagaimana. Karena yang cari uang kalian, Miss Yuni itu cuma memberikan saran saja. Solusi lebihnya kalau kalian mau mendengarkan. Kalau nggak mau mendengarkan, apakah saya bisa memaksa? Tidak ada siapapun yang bisa memaksa siapapun. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.